Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ahibba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita puji Allah. Malam ini Allah masih gerakkan langkah kita, Allah mudahkan langkah kita untuk sampai di rumah Allah ini, untuk melanjutkan mengaji sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kita jadikan pedoman di dalam hidup kita, dalam segala kegiatan kita, baik itu ibadah maupun hal-hal yang sifatnya duniawi. Semoga bertambah ilmu kita, bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menyelesaikan setidaknya 7 pembahasan besar, dimulai dari pembahasan iman yang kandungannya banyak masalah-masalah akidah. Lalu kemudian kita setelah itu membahas banyak, seperti membahas masalah air, bagaimana mandi wajib, bagaimana berwudu, bagaimana bertayamum. Kali ini baru kita dijumpakan di dalam pembahasan Kitabus Shalah, pembahasan tentang solat. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fikih, maka urutan ini kurang lebih sama, bahwa urutan pertama di dalam kitab-kitab fikih itu tentu saja menyelesaikan masalah-masalah toharah dulu, baik untuk mensucikan orang, baik mensucikannya dari sifat-sifat kesyirikan maupun mensucikan badan dia dari najis dan hadas. Di dalam Sahih Bukhari ini juga bab pertama kita ditemukan dulu tentang Kitabul Iman. Bagaimana iman dulu yang dikaji, yaitu tentang akidah. Itu juga membersihkan diri daripada sifat-sifat kesyirikan. Lalu kemudian baru kita ketemu dengan bab Kitabut Thaharah, bagaimana cara mensucikan badan yang menjadi syarat sah kita untuk melaksanakan beberapa ibadah termasuk masalah solat. Jadi ketika Ibnu Hajar mengkomentari ini, kata Ibnu Hajar, urutan ini agar kita paham bahwa bersuci itu merupakan syarat sahnya solat. Bersuci itu, maka karena bersuci menjadi syarat sah, yang kita bahas bersucinya dulu, baru membahas tentang solatnya. Nah, dan inilah kita lihat di dalam kitab-kitab fikih pun sebenarnya penyusunan bab seperti ini itu juga hampir kurang lebih sama, ya. Di dalam sebagian dalam kitab-kitab fikih kita lihat justru bab ada muatan akidahnya di awal, supaya orang juga suci daripada sifat-sifat kesyirikan. Jadi kita ini harus mensucikan diri dari sifat-sifat kesyirikan, dan juga harus mensucikan badan dari hal-hal yang dapat mengotori baik secara fisik maupun secara akidah. Nah, sekarang kita ditemukan kitab yang ke-8. Kitab di sini maksudnya adalah judul besar, ya. Kitab yang ke-8, nanti dalam kitab ini ada bab-bab yang merupakan sub-sub judul kecil. Jadi ada kitab, ada bab. Kitab itu judul besar, nanti ada bab-bab kecil, ya kalau kita nyebutnya sub-sub judul, ya. Hari ini kita masuk Kitabus Sholati. Pembahasan besarnya namanya Kitabus Shalah, membahas tentang segala hal yang berkaitan tentang salat. Hadisnya 349, ya. Sudah 3 tahun kita ngaji, alhamdulillah 349 hadis sudah kita baca, ya. Maksud kita membacanya tidak buru-buru. Kalau kita lihat majelis-majelis lain itu biasanya memang tidak sebanyak kita menjelaskan. Mereka baca satu, jelaskan dikit, lanjut hadis berikutnya, jadi 1 hari dapat baca. Kita kadang
dapat malah satu hari dapat satu hadis. Tapi kita kan tak buru-buru, harus cepat selesai ya. Ya berlombalah kita dengan umur kita. Kalau umur kita habis, buku ini habis. Kitabus Shalah, bab yang pertama, bab yang menjelaskan tentang kaifa furidatis salatu fil Isra'i. Bagaimana diwajibkannya salat pada peristiwa Isra. Isra yang dimaksud adalah peristiwa Isra dan Mi'raj yang kita kenal. Di sini seakan-akan Imam Bukhari ingin menegaskan kepada kita bahwa perintah salat itu didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh jumhur ulama, didapati oleh Rasulullah ketika Rasulullah mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan ini biasanya kita ulang-ulang terus sejarah ini pada momen-momen Isra dan Mi'raj ya. Dan ini pendapat jumhur. Wa qala Ibnu Abbas. Di dalam bab ini juga Imam Bukhari mencantumkan perkataan Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, haddatsani Abu Sufyan, kata Ibnu Abbas, bercerita ataupun meriwayatkan kepadaku Abu Sufyan fi hadisi Hirakla, tentang hadis Hirakla. Hadis Hirakla ini, kalau kita Hirakla ini Heraklius ya, yaitu kaisar Romawi kalau tak salah saya, negara terbesar di zaman Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah sudah membangun satu sistem yang kuat dan punya tentara yang kuat, maka Rasulullah SAW punya kekuatan untuk menyurati pimpinan-pimpinan besar dari negara-negara yang kafir, yang menjadi negara-negara lawan, agar mereka menerima Islam sebagai agama. Jadi yang termasuk yang mendapatkan surat dari Rasulullah adalah Raja Heraklius ini. Rasulullah SAW mengajak mereka untuk menganut Islam sebagai agama, dan di dalam surat yang dikirim oleh Rasulullah itu ada tercantum, faqala, kata Heraklius apa? Ya'muruna, ia memerintahkan kami, maksudnya Nabi SAW memerintahkan kami, bis-salati was-sidqi wal-afafi. Jadi di antara poin yang disampaikan oleh Rasulullah dalam surat yang Rasulullah kirim ke Heraklius apa? Ada salat di situ. Jadi ini cuma penegasan dari Imam Bukhari dalam membuat judul bab ini, bahwa inilah bagaimana pentingnya salat di dalam Islam. Dan ketika Rasulullah mengirim surat kepada pimpinan-pimpinan negara-negara kafir agar mereka menerima Islam, dan poin-poinnya itu Rasulullah menyuruh mereka untuk melaksanakan salat. Jadi tak serta-merta diserang, tak begitu. Jadi kalau ada negara yang harus dimerdekakan, tidak langsung menggunakan kekuatan. Tapi di antara trik yang dibuat oleh Rasulullah adalah kirim surat agar mereka menerima dengan damai, begitu. Bisanadina al-muttasil ilal Imam al-Bukhari, dengan sanad kita yang bersambung dengan Imam Bukhari. Jadi ketika ada kalimat ini dengan sanad bersambung dengan Imam Bukhari, jadi ketika antum mendengarkannya, ya otomatis antum juga mendapatkan sanad langsung dari kami dan juga sampai kepada Imam Bukhari. Jadi kita mendengar dari guru kita mengatakan sanad kami yang bersambung kepada Imam Bukhari, jadi kita pun tersambung dengan Imam Bukhari dalam sanad ini. Ini hadis agak panjang ini, mohon hadis nanti saya takut keliru nanti. Haddatsana Yahya bin Bukair, Imam Bukhari mendapatkan hadis ini dari Yahya bin Bukair. Hadis ini menceritakan tentang Rasulullah mendapatkan perintah salat ya. Qala, ia mengatakan haddatsana Lais, ia mendapatkan hadis ini dari Lais. An Yunus, dari Yunus, an Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, ia mengatakan, kana Abu Zar yuhaddisu, menceritakan,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, mengatakan, furija, dibukakan, an sakfi baiti, atap rumahku. Itu artinya saudara, atap rumahku terbuka. Ini peristiwa yang dialami Rasulullah ketika sebelum diberangkatkan, sebelum diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berbaring, dalam riwayat yang lain tiba-tiba atap rumah Rasulullah seperti terbuka. Wa ana bi Makkah, dan posisi saya saat itu ada di Mekah. Fanazala Jibrilu, lalu turunlah Jibril. Atap terbuka, lalu turun Jibril menghampiri Rasulullah, ya. Fa faraja sadri, lalu ia membelah dadaku. Ini adalah peristiwa yang kesekian kali yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa dibelahnya dada Rasulullah. Ketika Rasulullah dalam asuhan Halimatus Sa'diyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Rasul, dan satu lagi ketika Rasulullah SAW akan diperjalankan dalam Isra dan Mi'raj, satu lagi saya lupa. Kalau salah ada satu lagi saja. Karena dalam kitab diceritakan 4 kali dada Rasulullah SAW dibelah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa faraja sadri, lalu dibelah dadaku. Summa ghasalahu bima'i zamzama, lalu dibasuh dengan menggunakan air Zam-Zam. Dalam redaksi lain dikeluarkan hati Rasulullah, lalu ada bejana dalamnya air Zam-Zam, lalu dicuci. Summa jaa batastin min zahabin, kemudian didatangkan bitastin. Tastin itu semacam wadah, ya, yang terbuat daripada emas, mumtaliin, yang penuh hikmatan wa imanan. Kalau kita baca di sini syarah Ibnu Hajar, ini kalimat majazi ini. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, isinya penuh dengan hikmah dan iman. Hikmah ini salah satu Imam Nawawi menerjemahkannya ilmu pengetahuan. Jadi banyak syarah ulama dalam menerjemahkan makna hikmah wa imana. Oleh karena itu Ibnu Hajar mengatakan ini kalimat majaz, bukan kalimat hakiki. Fa afraghahu fi sadri summa atbaqahu, kemudian dimasukkan lagi ke dalam dada Rasulullah, kemudian tertutup sendiri, tertutup dada tadi yang sudah dibelah, ditutup kembali. Summa akhaza biyadi, lalu tanganku dipegang. Fa'araja bi ila sama', lalu aku dinaikkan ke langit ad-dunya, ke langit dunia, ya. Falamma ji'tu ila sama'i dunya, tatkala aku sampai kepada langit dunia, langit pertama, ya, langit dunia ini langit pertama. Qala Jibril, berkatalah Jibril, li khazinis sama', kepada penjaga langit yang pertama tadi, iftah, bukalah. Jadi ada pintu langit. Jadi ketika Rasulullah mau dibawa ke langit ada pintu, sehingga Jibril minta izin kepada penjaga langit, iftah, bukakanlah. Qala, penjaga pintu langit berkata, man haza, ini siapa? Ini yang ditanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya kepada Jibril, Jibril ini siapa? Bersamamu ini siapa? Qala haza Jibril. Maaf, saya keliru menerjemahkannya. Penjaga langit tadi bertanya, kamu siapa? Kurang lebih begitu. Kata Jibril, haza. Bersama seseorang. Ma'iya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, bersamaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ursila ilaih, apakah dia sudah diangkat menjadi rasul? Itu artinya saudara. Apakah diutus menjemput dia? Nak? Apakah diutus untuk menjemput dia? Menjemput. Apakah engkau Jibril diutus untuk menjemput dia? Apakah Jibril diutus untuk menjemput Nabi Muhammad itu? Tanya siapa engkau? Saya Jibril. Tanya Jibril, apakah dengan siapa engkau? Dengan Muhammad. Apakah engkau diutus untuk menjemput dia?
Oh, begitu pemahamannya. Atau telah diutuskah dia gitu. Jadi ada dua mungkin maknanya. Apakah telah diutus dianya Nabi Muhammad? Ursilah ya. Kalau ilaihi, ada ilaihinya kan? Oh, begitu. Baik, nanti ditambahkan penjelasan oleh hadis yang lain. Makna daripada ursila ilaihi ini. Qala na'am, kata Jibril iya. Artinya Jibril mengakui bahwa ini memang diutus. Falamma fataha, tatkala terbuka langit tadi, alauna sama'ad dunya, naiklah kami ke langit dunia. Fa iza rajulun qa'idun ala yaminihi aswidatun, lalu kemudian di situ ada seorang laki-laki yang duduk, di sebelah kanannya ada aswidah. Aswidah itu sekelompok orang artinya. Wa ala yasarihi aswidah, sebelah kanannya ada sekelompok orang, di sebelah kirinya ada sekelompok orang. Iza nazara qibala yaminihi dhahika, orang yang duduk di langit pertama tadi ketika memandang kepada kelompok yang sebelah kanan tadi dia tertawa. Wa iza nazara qibala yasarihi baka, tapi ketika dia melihat orang-orang yang sebelah kirinya dia menangis. Sosok ini tadi yang dilihat oleh Rasulullah langit pertama tadi, nengok ke kanan tertawa, nengok ke kiri nangis. Maksudnya sebelah kanan dia lihat dia bahagia, tengok ke kiri dia merasa sedih ya. Kenapa bisa demikian? Faqala, lalu orang tadi berkata, marhaban bin nabi salih wal ibni salih, selamat datang nabi yang saleh dan anak yang saleh. Qultu li Jibril, lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, man haza? Jibril, ini siapa ini? Rasulullah bertanya kepada Jibril, bertanya tentang sosok tadi, ini siapa ini Jibril? Apa kata Jibril? Haza Adam, ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Rasulullah berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Wa hazihil aswidah an yaminihi wa shimalihi nasamun, kelompok-kelompok yang ada di sebelah kanan dan kirinya ini adalah nasamun. Nasamun itu ruh ya. Ruh siapa? Ruh banihi, ruh-ruh daripada anak cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam melihat kanan, tengok keturunannya sebelah kanan, tengok keturunannya sebelah kiri. Fa ahlul yamini minhum ahlul jannah, yang sebelah kanan tadi adalah penduduk surga. Makanya Nabi Adam alaihissalam tertawa senang melihat cucu keturunannya yang masuk surga. Wal aswidatul lati an shimalihi ahlun nar, sedangkan yang sebelah kiri adalah penduduk neraka. Maka Nabi Adam merasa sedih. Fa iza nazara an yaminihi dhahika, maka Nabi Adam ketika melihat sebelah kanan dia tertawa. Wa iza nazara qibala shimalihi baka, tapi kalau melihat sebelah kiri dia menangis. Hatta araja bi ila sama'id dun saniyah, sampai saatnya Rasulullah naik ke langit kedua. Jadi proses naik ini langit pertama baru ya. Langit pertama Rasulullah berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Faqala li khaziniha, malaikat Jibril berkata kepada penjaga langit yang kedua, iftah, bukakan pintunya. Faqala lahu khazinuha, lalu penjaga pintu langit tadi berkata, mislu ma qala al-awwal, sebagaimana penjaga langit pertama bertanya. Apa pertanyaan tadi? Nanti dijelaskan hadis. Bisa jadi pertanyaannya apakah diutus orang ini? Begitu ya. Kurang lebih maknanya itu, tapi maksudnya nanti akan diperpanjang hadis. Lalu kemudian apa? Fafataha, lalu dibukakan langit yang kedua. Qala Anasun, berkata Anas bin Malik, fazakara annahu wajada fi samawati Adama, maka ia menyebutkannya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui di langit-langit itu, hasil 7 lapis langit itu yang dijumpai oleh Rasulullah siapa saja? Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa,
dan Nabi Ibrahim salawatullahi alaihim. Walam yusbit kaifa manaziluhum, dan tidak ditetapkan, disebutkan bagaimana posisi mereka. Ghaira annahu zakara annahu wajada Adama fis sama'id dunya wa Ibrahim fis sama'is sadisah. Yang dijelaskan hanya saja Rasulullah menemui Nabi Adam di langit yang pertama, Nabi Ibrahim berjumpa pada langit yang keenam. Qala Anasun, berkata Anas, falamma marra Jibrilu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Idrisa, tatkala Jibril bersama Nabi berjumpa atau melewati Nabi Idris alaihi salam, qala, ia mengatakan, marhaban bin Nabi saleh wal akhi saleh, selamat datang wahai Nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Fakultu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi kepada Jibril, man haza, siapa ini wahai Jibril? Kata Jibril, haza Idrisu, ini adalah Nabi Idris alaihi salam. Summa marartu bi Musa, lalu aku melewati Nabi Musa alaihi salam. Faqala, marhaban bin Nabi saleh wal akhi saleh. Nabi Musa juga menyambut Nabi Muhammad, selamat datang wahai Nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Qultu, aku bertanya kepada Jibril, man haza, siapa ini wahai Jibril? Kata Jibril, haza Musa, ini adalah Nabi Musa. Summa marartu bi Isa, lalu aku melewati Nabi Isa sampai kepada Nabi Isa. Faqala, berkatalah Nabi Isa alaihi salam, marhaban bil akhi saleh wan nabi saleh, selamat datang wahai Nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Qultu man haza, Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapa ini wahai Jibril? Qala haza Isa, ini adalah Isa alaihi salam. Summa marartu bi Ibrahim, lalu berjumpa lagi melewati posisi Nabi Ibrahim alaihi salam. Faqala, Nabi Ibrahim mengatakan, marhaban bin Nabi salihi wal ibni saleh, selamat datang wahai Nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Qultu, aku bertanya kepada Jibril, man haza, siapa ini wahai Jibril? Qala haza Ibrahimu sallallahu alaihi, di sini disebutkan sallallahu alaihi wasallam dalam cetakan ini. Ini adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Qala Ibnu Syihab, berkata Ibnu Syihab, di situ sallallahu alaihi wasallam juga sama ya. Qala Ibnu Syihab, berkata Ibnu Syihab, fa akhbarani Ibnu Hazam, Ibnu Hazam berkata kepadaku, anna Ibna Abbas wa Aba Habbat al-Ansariyah kana yaqulani, Ibnu Abbas dan Abu Habbah al-Ansari mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, summa urija bi hatta zahartu li mustawan asma'u fihi dharif al-aqlam, lalu aku diangkat terus naik ke atas sampai terlihat olehku, sampai aku berada pada posisi ataupun tempat asma'u fihi dharif al-aqlam, yang aku bisa mendengar goresan-goresan pena. Itu artinya bunyi pena. Bunyi-bunyi pena ya. Bunyi pena takdir. Pena yang dimaksud adalah pena yang mencatat takdir manusia. Qala Ibnu Hazam, berkata Ibnu Hazam, wa Anas bin Malik, dan Anas bin Malik juga mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW mengatakan, fa faradallahu ala ummati khamsina salatan, disitulah Allah mewajibkan kepada umatku salat 50 kali dalam satu hari. Jadi awalnya 50 kali satu hari. Qala Nabi Musa, mana tadi? Faraja'tu bizalika, lalu aku kembali dari posisi yang tertinggi yang sampai Rasulullah tadi. Lalu Rasulullah kembali, hatta marartu ala Musa, sampai aku bertemu lagi dengan Nabi Musa alaihi salam. Faqala, Nabi Musa bertanya, ma faradallahu laka ala ummatika, wahai Nabi Muhammad, apa yang Allah wajibkan terhadap umatmu? Kata Rasulullah, qultu farada khamsina salatan, Allah mewajibkan kami untuk salat 50 kali dalam satu hari. Qala, apa kata Nabi Musa menasihati Rasulullah? Farji ila rabbika,
ayo kembali lagi kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ummataka la tutiqu zalika, karena umatmu tak akan sanggup salat 50 kali satu hari. Kita pun merasanya agak mustahil sanggup ini 50 kali satu hari ini. Maka Nabi Musa mengetahui keadaan ini, maka Nabi Musa menasihati Rasulullah, mintalah kurang lagi sama Allah Subhanahu wa taala karena umatmu tak akan sanggup. Faraja'ani, lalu aku kembali, maka aku dikembalikan. Fawada'a syatraha, lalu Allah Subhanahu wa taala mengurangi sebagiannya. Itu artinya ya, sebagiannya. Syatrun ini antara 1 sampai 9 ya. Awalnya arti setengah. Syatrah ini setengah. Di antara arti setengah, tapi ini bisa diambilkan sebagian dari. Ini dimaknakan sebagian saja. Maka dikurangi sebagiannya. Dalam sebuah hadis disebutkan dikurangi 5, dikurangi 10 begitu ya. Jadi tak bertahap-tahap dikurangi. Faraja'tu ila Musa, lalu aku kembali kepada Nabi Musa. Qultu, aku berkata kepada Nabi Musa, wada'a syatraha, Allah mengurangi sebagiannya. Faqala, apa kata Nabi Musa? Raji' rabbaka, balik lagi kepada Allah. Fa inna ummataka la tutik, karena umatmu masih belum sanggup jika separuh yang dikurangi. Faraja'tu fawada'a syatraha, lalu aku kembali kepada Allah kembali, lalu dikurangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagiannya. Faraja'tu ilaihi, lalu aku kembali kepada Nabi Musa. Faqala, kata Nabi Musa, irji' ila rabbika, balik lagi, minta kurang lagi. Jadi terus kurang berkali-kali. Fa inna ummataka la tutiqu zalika, karena umatmu masih belum sanggup melakukan itu. Faraja'tu, lalu aku pun kembali lagi kepada Allah untuk meminta kurang lagi. Faqala hiya khamsun wa hiya khamsun, lalu yang mengatakan, ini dia mengatakan siapa ini? Faraja'tuhu, ini berarti kembali lagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad, faraja'tu, aku kembali kepada Nabi Musa. Ya. Kembali kepada Nabi Musa alaihissalam. Faqala, apa kata Nabi Musa? 5 itu setara 50, begitu maksudnya. Ya. Nah, la yubaddalul qawlu ladayya, tidak ada pengganti perkataan ini bagiku. Faraja'tu ila Musa, lalu aku kembali kepada Musa. Faqala raji' rabbaka, kata Nabi Musa, balik lagi sama Allah, minta itu kurang lagi. Udah 5 pun minta kurang lagi. Udah sampai 5 dikurangi oleh Allah dari 50, tapi kata Nabi Musa minta kurang lagi. Karena Nabi Musa mungkin membayangkan kita sulit untuk melaksanakan 5 itu. Apa kata Rasulullah? Fakultu istahyaitu min rabbi, aku malu, minta kurang lagi. Sampai Rasulullah merasa malu, minta mengurang lagi. Udah berkali-kali 5, udah berapa kali Rasulullah minta kurang, sampai akhirnya Rasulullah merasa malu. Lalu Rasulullah akhirnya tidak lagi minta kepada Allah dikurangi dari 5 ini. Sumantalaqa bi hatta intaha bi ila sidratil muntaha, lalu ia beranjak dariku sampai akhirnya Rasulullah SAW dibawa sampai kepada sidratul muntaha, tempat puncak, tidak ada lebih tinggi dari itu lagi. Wa ghasyiha alwanun. Apa itu ghasyiyah ini? Penutup apa ini? Penutup sidratul muntaha itu. Ya. Alwanun, warna-warni. La adri, berwarna. La adri mahiyya, aku tidak tahu apa itu. Summa udkhiltul jannah, lalu aku dimasukkan ke dalam surga. Fa iza fiha jabayilun, di situ ada jabail, semacam ranting-ranting ya. Apa? Semacam ranting-ranting lu'lu' yang terbuat dari mutiara. Wa iza turabuhal misk, tanah-tanahnya, debu-debunya harum seperti misk, minyak kasturi. Hadis panjang ini. Hadis yang luar biasa panjang, tapi intinya adalah ini hadis pertama dicantumkan oleh Imam Bukhari untuk menceritakan kepada kita masyru'iyatis shalah, kapan ataupun bagaimana peristiwa disyariatkannya salat pertama sekali. Jadi jumhur ulama sepakat salat yang 5 waktu,
Tapi sebelum solat 5 waktu nanti akan dijelaskan sudah ada solat sebelum 5 waktu. Tapi yang solat 5 waktu itu baru ada pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Berarti berada di Mekah 5 waktu ini sudah ada ya. Tapi detailnya nanti penjelasannya itu nanti ada setelah Rasulullah SAW melaksanakannya setelah hijrah ke kota Madinah. Intinya Imam Bukhari memulai kitabus shalah ini dengan hadis ini agar kita mengetahui inilah asal usul pertama sekali disyariatkannya pelaksanaan ibadah salat. Wallahu a'lam. Silakan Ustaz. Baik, jadi tadi itu ursila ilaihi, dalam sebagian redaksi itu ursila ilaihi. Aku ya, fil mudhari. Apakah engkau Jibril diutus untuk menjemput Muhammad? Oh gitu. Kan tadi ditanya, siapa? Saya Jibril. Dengan siapa engkau tadi? Dengan siapa engkau Jibril? Dengan Muhammad. Ditanya lagi oleh penjaga langit, ursila ilaihi. Dalam sebagian redaksi Abu Isa ilaihi. Apakah engkau Jibril diutus untuk menjemput, membawa Muhammad? Ini dari sisi redaksi kalimat barusan menunjukkan pertama, langit itu punya pintu. Dan pintu langit ini punya tempat-tempat masuk yang Allah tentukan. Yang kedua, sebelumnya pintu langit ini ditutup. Tapi begitu Jibril lewat, dibuka. Dan ketika dibuka itu, penjaga langit sudah mendapat titah. Nanti kalau lewat si anu buka, kasih lewat. Maka ditanya, siapa yang lewat? Sehingga dijawablah, karena sesuai ibarat kita sekarang buka pintu dengan dengan sidik jari atau dengan barcode-nya cocok, terbuka pintu tadi. Lalu naiklah. Ketika ditanya siapa, dijawab Jibril. Ini adab bagi kita. Kalau orang tanya, tok tok tok, siapa? Kan orang nggak tahu tuh, nggak nampak kita di luar. Jangan bilang saya. Kenapa? Saya itu banyak. Semua orang bisa bilang saya. Kalau tanya orang, tok tok tok, siapa? Al-Nof. Siapa? Ahmad. Siapa? Muhammad. Sebutkan nama. Itu bagian daripada adab. Yang kedua, dari hadis tadi, kisah Isra dan Mi'raj Nabi ini adalah bagian dari kajian akidah tentang bagaimana proses terjadinya itu. Apakah Nabi berangkat dengan jasad sadar, atau dengan ruh saja, atau mimpi? Jumhur ulama mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj Nabi terjadi secara terjaga, sadar seperti sekarang ini, dengan jasad, dengan ruh, bukan ruh saja atau mimpi belaka, tapi dengan keadaan terjaga. Sama seperti kita berangkat dari rumah ke sini tadi, fisik kita berangkat, jasad dan ruh kita sekalian sadar bersama fisik yang bergerak itu. Kemudian Isra dalam bahasa Arab adalah perjalanan yang dilakukan di malam hari. Maka kejadian ini adalah di malam hari, tidak di siang hari atau di waktu yang lain, tapi malam hari. Kemudian Isra ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai dari rumah bibinya bernama Ummu Hani di Makkah. Naik kendaraan bernama Burak. Burak ini kalimatnya bisa diambil dari dua derivasi atau dua asal kata. Satu dari kalimat barkun. Barkun itu petir yang menyambar. Kenapa diambil nama hewan ini Burak? Karena ketika dia melangkah, sekali melangkah sejauh mata kita memandang, seakan seperti pergerakan cahaya ketika cahaya itu memantul. Ada yang mengartikan Burak ini berasal dari kalimat bariq. Maknanya bulu dari hewan ini putih cemerlang. Kalau kita nonton film-film kartun itu kan biasanya
sering digambarkan seperti hewan berkuda kan. Kuda punya sayap warnanya putih sekali. Nah, kira-kira barik itu putih itu. Dan hewan ini adalah dari surga. Tidak ada yang menumpang kecuali Nabi Muhammad saja. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu mukarram, muhtaram, dimuliakan, muazzam, diagungkan. Bisa saja bagi Allah Muhammad naik sini, Muhammad datang sini, itu bisa saja. Tapi sengaja dijemput untuk menunjukkan bahwa yang dijemput ini adalah yang dimuliakan, yang diagungkan. Sehingga sengaja diutus hewan, sehingga diutus dengan orang atau malaikat paling mulia, jemput dikawal. Kita kan gitu juga. Kalau jemput orang yang dihormati, jangankan orang alim, orang dihormati, mempelai saja sengaja dijemput dengan acara adat kan, raja sehari kan, tapi jemput dengan acara adat, mobilnya dihiasnya minta ampun kan. Bukan hanya orang dihias, mobil pun hias, dikasih bunga, dikasih pita. Untung mobil itu enggak dikasih lipstik, hanya orang yang dikasih gitu. Ini menunjukkan Nabi Muhammad diagungkan, dimuliakan. Kemudian berangkatlah Nabi Isra. Isra ini dari Baitullah di Ka'bah di Makkah ke Baitullah Al-Aqsa di Palestina. Dalam perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis ini ada berapa persinggahan. Dan Nabi setiap kali singgah itu salat 2 rakaat. Nabi awalnya tidak tahu ada berapa tempat, lalu dijelaskan Jibril namanya tempat ini. Nabi salat 2 rakaat ini bukan salat 5 waktu yang diwajibkan setelah Mi'raj, tapi salat yang sudah disyariatkan kepada Nabi Ismail dahulu. Di mana dahulu orang wajib solat 2 rakaat pagi, 2 rakaat siang, dan ada solat sunnah yang lainnya. Maka Nabi solat itu. Kemudian berangkatlah Nabi dari Ka'bah. Di Ka'bah tadi sempat dibaca bahwa Nabi dibedah dadanya. Dalam sebagian siarah dikatakan Nabi itu dibelah dadanya dalam 4 kali. Ada yang mengatakan 5 kali. Pertama, saat Nabi dalam pengasuhan Halimah Sa'diyah, sehingga Halimah khawatir kalau ada orang berniat jahat membunuh Nabi, maka diantar lagi keluarga Nabi. Yang kedua, ketika Nabi balik. Yang ketiga, saat diangkat menjadi Rasul usia 40. Yang keempat, saat Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj ini. Apa hikmahnya dilakukan bedah dada ini? Untuk lebih mempersiapkan psikologi Nabi, ruhiyah Nabi. Maka dibedah, dibersihkan yang kotor. Kalaulah tempat itu masih ada, syaitan akan bisa menguasai Nabi dari bagian yang ada itu. Dibuang, diganti dengan hikmah. Berangkat Nabi sehingga ruhaniyah Nabi kuat, ruhaniyah bersih. Kita karena ruhaniyah kita tidak kuat, tidak bersih, jangankan lihat malaikat, jangankan ketemu dengan Nabi, tengok setannya, entah mana yang takut di antara dua. Entah setan yang takut, entah kita yang takut, atau saling takut kedua-duanya. Curi-curian, saling takut, entah mana yang hebat. Maka Nabi dibelah dada, berangkat. Lalu di setiap langit Nabi berjumpa dengan para nabi, nabi-nabi yang lain. Ini menunjukkan bahwa penduduk langit itu tidak hanya malaikat saja, tapi ada malaikat, ada nabi. Maka kalau kita didoakan penduduk langit, di antara maknanya didoakan oleh malaikat, didoakan oleh nabi. Sehingga di antara tafsiran irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama, sayangi yang di bumi, yang di langit akan menyayangi kalian. Di antaranya maksudnya adalah doa nabi, doa malaikat akan sampai kepada kalian. Naik, bertemulah dengan para nabi. Ada Nabi Adam, ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Idris, dan nabi yang lain. Tidak detail di sini sebutkan satu persatu siapa orangnya. Dan kalau kita tengok berapa riwayat, terjadi berapa perbedaan nabi siapa di langit ke-1, langit ke-2 sampai seterusnya. Kemudian terjadi dialog antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Ditanya Nabi Musa, Muhammad sini dulu, tadi engkau kenapa? Ada apa Allah panggil? Allah kasih apa? Ya kira begitu.
Sebenarnya Nabi Ibrahim lebih bisa negur Nabi Muhammad. Kan Nabi Ibrahim langit ke-7 sebagai riwayat. Nabi Musa langit 6 di bawahnya. Kalau dari atas kan 7 dulu baru 6 kan? Tapi Nabi Musa yang tanya. Kata para ulama, Nabi Musa itu kenapa kepo dalam masalah ini? Kenapa ingin tahu? Karena Nabi Musa itu pernah ingin lihat Allah, ingin ngobrol langsung, tapi nggak bisa. Maka dia pengen lihat orang yang lihat Allah, ingin dapat nur dari orang yang lihat Allah. Maka sengaja tegur Nabi Muhammad. Begitu sekali sudah suruh balik, kan balik lagi. Nabi Musa pengen nur ini bertambah, suruh balik lagi. Di samping Nabi Musa itu tahu betul persis kalau seandainya disyariatkan 50 waktu, kapan kita beli sayur pagi-pagi? Kapan kita nyuci mobil lagi kan? Kapan lagi kita mandikan anak? Kapan lagi kita masak bakwan pagi hari? Kapan lagi sore-sore kita ngopi? Kapan lagi kita JJS kan? 50 waktu, jangan 50, yang 5 saja terasa sudah habis waktu. Bayangkan 50. Kapan mau sholat? Kapan mau urusan yang lain? Makanya Nabi Musa paham, umatnya Bani Israel fisik lebih besar, usia lebih panjang, nggak kuat dengan gituan. Apalagi umat Nabi Muhammad yang fisiknya kecil, usia lebih pendek. Maka suruh balik. Ada 2 di balik itu. Satu, memang tahu keadaan umat Nabi Muhammad. Satu lagi adalah Nabi Musa pengen terus dapat nur, nur dari orang yang ketemu Allah. Maka ujungnya disyariatkan 5. Ketika sudah 5, awalnya ketika masih 50 turun Nabi Muhammad masih mau. Kenapa? Masih melihat ada celah ini mungkin kurang. Tapi begitu sudah 5, kata Allah, ma yubaddalul qawlu ladayya. Gitu Ustaz. Ini sudah enggak akan berubah lagi nih. Kata Allah sudah begitu mengisyaratkan. Berarti balik pun Nabi Muhammad enggak akan berubah. Lalu dalam sebagai redaksi hadis katakan bahwa kalau salat 5 ini setara dengan 50, sehingga sama seperti yang di awal. Maka Nabi Muhammad, satu sisi Allah sudah kunci, ini enggak berubah lagi. Satu sisi sudah terasa malu, banyak betul minta, sering betul bolak-balik. Tapi sebenarnya perlu dipahami, Allah itu justru kalau kita bolak-balik minta ke dia, sering-sering berdoa, sering-sering mengetuk, sering-sering mengadu. Beda dengan kita, jangan kan sering-sering ngadu kedua kali, jadi banyak, udah mulai berubah muka orang menemui kita, udah mulai banyak tanya dia, emang yang tadi gimana? Yang tadi gak cukup? Yang tadi diapain? Padahal kan itu cuma sekadar untuk menutupi, nggak mau lagi ngasih yang kedua gitu. Allah justru suka begitu. Maka poinnya adalah Isra dan Mi'raj awal disyariatkannya salat. Yang kedua, disyariatkan salat itu 5 waktu. Sehingga yang wajib itu hanya 5 waktu. Wallahu a'lam. Fadhil Asad. Tonton Ustaz. Ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para asatidz, para ahibah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang sangat panjang terkait dengan hadis yang pertama dari bab solat yang sudah dibacakan oleh Ustadz Hanafi tadi. Hadis yang panjang itu membicarakan tentang bagaimana solat pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan pada proses Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit ingin menambah dari beberapa keterangan para asatidz tadi terkait kenapa setelah ditetapkan 5 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengikuti saran Nabi Musa untuk meminta dispensasi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keterangannya faka'annahu khasya min adamil qiyami bisyukri. Nabi khawatir kalau seandainya terhitung sebagai orang yang tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kalau semakin banyak seseorang meminta kepada Allah, itu semakin dianjurkan, dan Allah tidak akan pernah bosan untuk
mendengarkan hamba yang meminta kepada Allah sampai yang meminta itu sendiri bosan meminta kepada Allah. Jadi semakin banyak kita meminta kepada Allah, Allah tidak akan pernah bosan untuk mendengarkan permintaan kita. Maka semakin banyak orang mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tak pernah mempermasalahkan keluh kesahnya seorang hamba kepada Allah. Maka kalau mengeluh, kalau kita mengeluh dan yang kita jadikan tempat berkeluh kesah itu tidak pernah mempermasalahkan, hanya kepada Allah. Kalau kepada orang seperti yang disebutkan Ustaz Al-Naf tadi, maka kalau orang mengeluh kepada kita, mungkin pertama kali kita masih bisa mendengarkannya dengan baik. Kedua kali sudah mulai agak-agak bosan mendengarkannya. Ketiga, mungkin kita mencari alasan bagaimana supaya tidak ketemu. Keempat, kita mengatakan bahwa kita ada acara, dan kemudian seterusnya dia tak mau lagi, kita tak mau lagi berjumpa dengan dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala kan suka kalau hambanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika itu Rasulullah mengajarkan kepada Abdullah bin Mas'ud, satu di antaranya, ketika Rasulullah menceritakan, maukah kalian aku ajarkan kalimat allati qalaha Musa, yang kalimat ini dahulu digunakan oleh Nabi Musa sebagai cara Nabi Musa mengeluh saat dia tidak punya jalan ketika di hadapannya laut terbentang luas, di belakang ada Fir'aun dan sekutunya yang akan menangkapnya. Maka kemudian doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antara saksi sahabat itu ada namanya Abdullah bin Mas'ud. Jadi doa itu sebagian sering juga mendengarkannya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maka di sini ada juga keterangannya bahwa ketika seseorang mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, fit talab minallah matlubun. Jadi ketika orang itu semakin memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak, dan kemudian itu di antara hal yang diharapkan. Jadi kalau kita memintanya kepada Allah, maka akan semakin lebih baik. Tapi kemudian kenapa Rasulullah tidak meminta dispensasi lagi setelah 5? Itu Rasulullah khawatir kalau dianggap sebagai orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara sedikit tambahan terkait dengan hadis yang tadi sudah dibacakan oleh Tuan Guru kita Ustaz Hanafi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dalam hadis tadi diceritakan furija an saqfi baiti, dibuka ya, dari atap rumahku. Bahwa ini menunjukkan kalimat ini khoriqul ada, bahwa kejadian Isra itu khoriqul lil ada, kejadian luar biasa ya. Makanya dimulai diangkat, dibuka atap ya, maka diambil Nabi Muhammad SAW. Dan kejadian Isra ini yaitunya pada malam hari. Ini karena malam itu waktu yang sunyi ya, kayak tahajud. Dan di malam hari ini kayak Nabi Musa Nabi Muhammad hijrah disuruh pada malam hari, sama dengan Nabi Lut ya, untuk meninggalkan kaumnya ya, karena akan diazab itu di malam hari juga ya. Ada waktu-waktu malam yang istimewa termasuk Isra. Di dalam hadis tadi ada teks yaitunya Nabi Musa alaihissalam menyuruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ya kembali lagi, yang mana teksnya farji ila rabbik. Secara tekstual, kembalilah ila rabbik, ke Tuhan. Maka di sini kalau kita tekstual, maka kita akan mengatakan Tuhan di sana.
Apa bukti Tuhan di atas atau di langit? Ya, kejadian ini, kejadian Isra dan Mi'raj. Ini dipakai alasan ini oleh sebagian kawan-kawan kita. Ya, tandanya Allah langit ada Isra dan Mi'raj, ada Mi'raj. Farji ila rabbik. Tapi tak bisa kita memahami teks begitu saja. Maka ketika kita berhadapan dengan membaca Sahih Bukhari, setidaknya kita akan membaca Fathul Bari, Umdatul Qari, Minhatul Bari, Irsyadus Sari. Dan di antara keterangan yang ada dalam kitab Umdatul Qari, ila rabbik itu ail maudhi'il ladzi najaita rabbak, yaitunya kembalilah ke tempat yang tadinya kamu bermunajat dengan Tuhanmu. Kembali ke tempat yang tadinya bermunajat dengan Tuhanmu, bukan Tuhanmu di sana. Ya, ya begitu kan? Ya, posisinya Rasul. Ya, posisi Rasul tadi kembali ke sana balik, bukan ila rabbik itu Tuhanmu di sana. Ya, sama dengan Nabi Ibrahim, ana zahibun ila rabbi, saya pergi ke Tuhanku, Palestina. Ada hadis wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, hijrah itu ke Madinah, berarti Allah di Madinah. Tentu tidak. Ya, maka tek yang disandingkan dengan Allah, illallah, ila rabbik, perlu kita tengok sarahan atau penjelasan dari ulama-ulama kita. Dan juga diterangkan dalam kitab hal yang senada atau yang sama, dijelaskan dalam kitab Minhatul Bari Syekh Zakaria Al-Ansori. Beliau menjelaskan juga sama dengan tadi, farji ila rabbik ay ilal maudhi'il ladzi najaita fihi rabbak, ke tempat yang kamu bermunajat di tempat itu dengan Tuhan, ya, terhadap Tuhan. Dan juga dalam kitab Irsyadus Sari, Irsyadus Sari itu farji ila rabbik ay ilal maudhi'il ladzi najaitahu fihi. Ya, walaupun teksnya ada berbeda sedikit, ya, letaknya, tapi intinya sama. Intinya sama. Ya, bukan Tuhan di sana. Nah, itu di antara tentang keterangan dalam hal ini. Dan juga ketika Nabi Mi'raj itu, Nabi Muhammad SAW ketemu tadi disampaikan beliau juga dengan Nabi Musa. Ada istimewa dengan Nabi Musa seperti beliau sampaikan tadi. Dan di antaranya lagi Nabi Musa ini pernah dulu berkata, ya Rabbi ja'alni min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Ya Tuhanku, jadikan aku termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti itu? Karena Nabi Musa melihat karomah, mulianya mereka di sisi Tuhan mereka. Maka Nabi Musa ingin rindu menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dipertemukan dengan Nabi Musa. Dan juga Nabi Idris, ya, Nabi Isa posisinya lebih duluan dari Nabi Musa dan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini hanya tertib dalam sebutan, dalam penyebutan disebutkan Nabi Idris dulu, lalu Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Bukan berarti seperti yang kita ketahui Nabi Isa, lalu Nabi Musa, lalu Nabi Ibrahim. Bukan berarti Nabi Isa duluan daripada Nabi Musa alaihissalam. Dan dalam teks kalimat tadi ada dinyatakan, ya, dinyatakan la yubaddalul qawlu ladayya, ya, tidak diganti, ya. Di sini sebagian ulama menyatakan bahwa yang pahalanya tetap 50, ya, sama, ya, walaupun solat itu 5 rakaat, tapi pahalanya tetap
50 juga. Ya, pahalanya tetap. Sebagian ulama mengatakan jawabun naskhi qoblal fi'li. Boleh nasakh sebelum dilakukan, diperbuat. 50 itu belum dilakukan tapi sudah berubah. Nah, ada nasakh ya, dibatalkan 50 padahal yang 50 belum dilakukan. Tapi Mu'tazilah berbeda tentang hal itu. Dan dalam hal ini apa tujuan Nabi Muhammad berulang kali ya ke munajat kepada Allah tentang mulai dari 50 akhirnya menjadi 5? Ini menunjukkan nampaknya ketika 50 itu ya, itu belum final ya, belum final. Nabi Muhammad memandang ada celah bahwa ini belum final. Makanya Nabi Muhammad meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis 350. Bisana dinal muttasil ilal Imam Bukhari haddatsana Abdullah bin Yusuf. Imam Bukhari mendapatkan hadis ini dari Abdullah bin Yusuf. Ia mengatakan akhbarana Malik berkata kepada kami, menceritakan kepada kami an Salih bin Kaisan, dari Salih bin Kaisan, an Urwah bin Zubair, dari Urwah bin Zubair, an Aisyah ummul mukminin, dari Sayyidah Aisyah ummul mukminin. Qalat, ia mengatakan, Sayyidah Aisyah mengatakan, faradallahu salata, Allah mewajibkan salat, hina faradaha, ketika Allah mewajibkannya, rakaataini fil hadri was safari, 2 rakaat pada saat hadar mukim, pada saat mukim maupun dalam keadaan safar. Fa ukirat salatus safar, lalu kemudian 2 rakaat itu ditetapkan untuk salat safar. Wazida fi salatil hadar, sedangkan kalau tidak safar ditambah rakaatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebelum diwajibkannya salat 5 waktu yang tadi sudah kita ceritakan, jadi sudah kita singgung sedikit bahwa di awal memang sudah ada pelaksanaan salat. Ada yang menyebutnya 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore. Ada juga yang menyebutnya juga, termasuk Imam Syafi'i mengatakan bahwa salat malam dulu awalnya wajib, lalu setelah turun perintah melaksanakan salat 5 waktu ini, kewajiban salat malam itu dinasakh. Jadi termasuk salat ini ada bab nasakh di sana. Kewajiban, baik itu kewajiban salat malam yang tadi disebutkan oleh Imam Syafi'i yang dinasakh, ataupun salat pagi 2 rakaat dan salat sore 2 rakaat yang disebutkan oleh sebagian ulama tadi. Intinya salat itu sudah ada, tapi kemudian kewajiban salat itu dinasakh, direvisi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mewajibkan salat 5 waktu, sehingga salat malam ini yang tadinya wajib terjadi pergantian hukum, yang tadinya wajib berubah menjadi sunnah. Ini disebut dengan nasakh di dalam hukum. Wallahu taala ala wa alam. Fadhal Satis jika ada tambahan. Kalau tidak ada kita lanjutkan hadis berikutnya. Silakan Ustaz. Baik, terkait dengan asal muasal ketetapan salat setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, tadi yang sudah disebutkan oleh Ustaz Hanafi bahwa salat itu awalnya 2 rakaat. Jadi 5 kali tapi 2 rakaat. Nanti ada keterangannya kecuali maghrib tetap 3 rakaat. Dan kemudian 2 rakaat itu ketika pada safar itu masih menjadi sesuatu yang ditetapkan karena nanti ada qasar di dalam sholat. Maka tetap. Tapi kemudian setelah wazida fi sholatil hadar, ketika sudah mukim ini maksudnya setelah proses hijrah
Dan setelah proses hijrah ini keterangan beberapa ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan ba'dal hijrah bi'amin, 1 tahun setelah hijrah baru kemudian seperti sholat yang kita lakukan. Ada yang mengatakan bi'arba'ina yauman, ada yang mengatakan setelah 40 hari proses hijrah seperti sholat yang kita lakukan sekarang ini. Awalnya itu ya 2, lalu kemudian kecuali maghrib 3, dan kemudian subuh juga tetap setelah hijrah, baru kemudian ditambah yang mukim itu maknanya berarti zuhur menjadi 4, asar menjadi 4, lalu kemudian isya menjadi 4, maghribnya tetap 3, subuhnya itu kemudian tetap 2. Itu diantara proses terkait dengan sholat asal muasal dan kemudian menjadi seperti yang kita laksanakan itu. Ada beberapa keterangan 1 tahun setelah proses hijrah, ada kemudian yang mengatakan bahwa itu 40 hari setelah proses hijrah. Itu sedikit dari tambahan keterangan. Wallahu a'lam. Kalau nggak ada lanjut lagi, Ustaz. Hadis berikutnya. Siapa baca? Saya baca. Bab berikutnya, bab yang kedua tentang kitab shalah ini, babu wujubi salati fi siyabi. Bab wajibnya salat mengenakan pakaian. Nah, ini sudah masuk ke dalam pembahasan syarat sah solat. Yang tadi membicarakan tentang bagaimana cerita disyariatkannya solat. Sekarang sudah masuk ke dalam poin apa syarat sahnya solat. Arti syarat sah itu adalah jika tak terpenuhi hal-hal ini maka solat itu tidak sah. Di sini yang pertama yang dijelaskan di sini adalah kita harus pakaian yang dimaksud di dalam judul bab ini adalah menutup aurat. Wa qaulillahi ta'ala, firman Allah, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah perhiasanmu ketika dalam masjid. Begitu artinya ya. Wa man shalla multahifan fi saubin wahidin, dan orang yang salat multahifan, apa makna multahifan ini? Tertutup mengenakan satu pakaian saja. Satu pakaian maksudnya satu, kan kita ada dua ya, bawa izar sama saub, itu maksudnya. Nah, ini satu saja. Wa yuzkaru an Salamah bin al-Aqwa, disebutkan dari Salamah bin al-Aqwa, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, mengatakan, yazurruhu, pakaikan dia, walau bisyaukatin, meskipun dengan duri, fi isnadihi nazar, tapi sanad hadis ini ada nazar, ada pandangan di sana atau ada analisa di sana. Sebagian mengatakan hadis ini hadis mu'allaq. Maksudnya pakaikan sarung meskipun harus dijepit dengan duri. Artinya Pakaikan ia sarung walaupun di situ menggunakan duri, maksudnya supaya tak lepas, dia diperketat, apa istilah kita itu, dijepit pakai duri ya. Tapi hadis ini bukan hadis dalam Sahih Bukhari ya, tapi hadis ini Imam Bukhari ini di antara judul bab dia menggunakan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab-kitab lain yang tidak dia cantumkan di dalam, yang tidak masuk syarat Sahih Bukhari, tapi dijadikannya sebagai judul bab. Ini hebatnya Imam Bukhari ini. Wa man shalla fi saubi, dan barang siapa yang salat mengenakan pakaian, allazi yujami'u fihi, yang dia yujami'u maksudnya bersenggama ini ya, bersenggama di dalam menggunakan pakaian tadi, malam yara aza, selama tidak terlihat ada azam. Azza itu kotoran ya, bekas seperti bekas sperma dan lain-lain. Wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan alla yatufa bil baiti uryanun, jangan tawaf
di keliling Ka'bah itu dalam keadaan oryan, telanjang. Jadi ada sedikit terjadi pergeseran di zaman jahiliyah, orang-orang melaksanakan tawaf dalam keadaan tidak berbusana. Lalu Rasulullah SAW melarang. Hadisnya 351, saya baca nanti sampai berikutnya. Haddatsana Musa bin Ismail. Imam Bukhari mendapatkan hadis ini dari Musa bin Ismail. Ia mengatakan haddatsana Yazid bin Ibrahim. Mendapatkan hadis ini Yazid bin Ibrahim an Muhammad dari Muhammad, an Ummi Atiyah dari Ummi Atiyah. Qalat, ia mengatakan, umirna, kami diperintahkan. Ummi Atiyah menceritakan, Ummi Atiyah ini perempuan. Ia menceritakan, umirna, kami diperintahkan an nukhrija al-huyyadha, untuk membawa keluar perempuan-perempuan yang haid yaumal idaini, pada hari dua hari raya. Jadi pada hari raya perempuan haid pun disuruh untuk ikut keluar untuk membesarkan syiar Islam pada hari raya itu. Wa zawatil khudur, dan perempuan-perempuan yang masih khudur, yang masih perawan, gadis ya. Itu artinya saudara, khudur ini anak-anak perawan lah. Fayashhadna jama'atal muslimina, mereka menyaksikan kelompok muslimin, wa da'watahum, dan dakwah mereka, wa ya'tazilul huyyadu an musallahunna, tetapi perempuan-perempuan haid tadi menjauhi tempat-tempat solat. Artinya mereka tak ikut solat, tapi tetap ikut meramaikan Idul Fitri dan Idul Adha, tapi tak ikut solat. Tapi berdoa, tadi dakwatahum itu doa artinya ya, tapi doa ikut ya. Fayashhadna jama'atal muslimin, mereka ikut menyertai jamaah muslimin, kelompok muslimin yang melaksanakan tadi, dan wa da'watahum, dan doa-doa mereka. Tetapi wa ya'tazilul huyyadu an musallahunna, perempuan haid tadi tidak ikut solat, menjauhi tempat solat, maksudnya tidak ikut solat. Qalat imra'atun, lalu ada seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ihdana laisa laha jilbabun, di antara kami tidak memiliki jilbabun. Jilbab di sini apa artinya Ustaz? Penutup kepala. Penutup aurat ya. Pakaian yang menutup aurat. Ya. Apa kata Rasulullah? Qala litulbisha sahibatuha min jilbabiha. Pakaikan dia, atau kalau bahasa kitanya pinjamkan dia atau pakaikan dia, hendaklah temannya atau sahabatnya memakaikan milik dia kepada perempuan yang tidak memiliki tadi pakaian yang menutup auratnya. Lalu kemudian hadis ini ada mem di sini, nanti perlu dicari tahu mem di sini maksud tambahan apa di sini. Wa qala Abdullah bin Raja', berkata Abdullah bin Raja', haddatsana Imran, dia mendapatkan hadis dari Imran, haddatsana Muhammad, bercerita kepada kami Muhammad bin Sirin, haddatsatna Ummu Atiyah, berkata kepada kami Ummu Atiyah, sami'tu Nabi SAW bihaza, aku mendengar Nabi SAW mengatakan ini. Maksudnya hadis yang 351 tadi, ini pengulangan. Intinya dalam hadis ini apa? Dalam hadis ini ada perintah untuk mengenakan pakaian yang menutup aurat, terutama tadi di sini ada disinggung perempuan ya. Maka dalam pelaksanaan, walaupun di sini perempuan tadi tidak diperkenankan untuk melaksanakan solat karena dalam keadaan haid, tapi tetap diperintahkan untuk memakai pakaian yang dapat menutup aurat. Gimana Ustaz? Berarti aurat perempuan dalam solat dan luar solat sama. Oke. Berarti di sini ada penjelasan bahwa bagi seorang perempuan baik dalam solat maupun di luar solat, maka aurat yang ditutup itu sama. Ya. Baik dalam solat maupun di luar solat. Itu tadi penjelasan tambahan dari Ustaz Ahmad Mukhlisin. Tafadhol Ustaz, silakan dijelaskan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini
menjelaskan bahwa para perempuan meskipun sedang haid dianjurkan tetap ikut pelaksanaan salat, bukan salatnya tapi rangkaian salat Idnya. Di antara rangkaian salat Id itu ada khutbah nanti. Perempuan yang tak salat atau berbagai keadaan lain yang orang tu tak boleh salat saat itu, dia boleh dengarkan khutbah sehingga tetap mendapat faedah pengajaran, ilmu, hikmah yang disampaikan khatib ketika khutbah tetap dapat dan tidak melakukan larangan. Di sini dikatakan bahwa yang sedang haid, perempuan-perempuan haid disuruh tidak masuk masjid tapi keluar dari masjid. Hadis ini jangan dipahami bahwa salat Id itu fardu ain. Enggak ada ulama 4 mazhab yang mengatakan salat Id itu fardu ain. Fardu ain itu terbatas dengan 5 yang kita sebutkan di awal tadi dalam Isra dan Mi'raj tadi. 5 itu saja. Tidak ada lebih dari itu. Ada di antara Arab Badui datang kepada Nabi, Nabi, apakah ada salat yang wajib bagiku lebih dari yang 5? Kata Nabi, enggak, illa antatawwa, kecuali salat yang 5 itu yang kalau engkau tambahkan statusnya tatawwa, sunnah. Sehingga 4 mazhab memastikan salat yang wajib cuma 5 saja. Adapun Jumat terhitung sama dengan zuhur. Jadi tidak ada yang ke-6, enggak ada yang ke-7. Maka Idul Fitri, Idul Adha, meskipun disuruh hadir sampai perempuan haid, perempuan yang tidak salat, itu bukan bermakna salat itu wajib fardu ain atau lebih fardu lagi dibanding salat yang 5. Tidak ada logika nalar usul fikih begitu. Maka kalau ada yang ceramah begitu, mungkin kurang piknik atau kurang ngopi. Ada yang begitu. Jadi enggak tahu fikih sunnahnya sunnah yang mana, atau ikut hadis yang mana, atau pakai usul fikih yang mana. Itu viral. Nanti silakan tengok di Facebook saya, sempat saya tulis itu. Enggak usah dicari siapa orang, tapi tengok aja di sana, ketemu insyaallah. Yang jelas dia Wahabi, Salafi dia. Maka tidak ada salat Id itu menurut para ulama 4 mazhab hukumnya fardu ain, sunnah saja. Kemudian dalam hadis ini Nabi menyebutkan ketika ditanya, apakah kalau di antara kami perempuan dia enggak punya pakaian, dia mesti ikut salat juga? Nabi mengatakan iya. Siapa yang punya pakaian, tolong pinjamkan dia, tolong pakaikan dia pakaian. Ini menunjukkan bahwa salat itu sah kalau menutup aurat, tidak sah kalau tidak menutup aurat bagi orang kondisi normal. Tapi kondisi tidak normal itu hukumnya beda. Maknanya dalam kondisi biasa setiap orang salat mesti menutup aurat. Dan aurat perempuan ketika dia salat, di luar salat itu sama. Perempuan ketika dia salat auratnya adalah seluruh badan selain wajah dia dan telapak tangan, 2 telapak tangan. Selain itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah aurat yang mesti ditutup. Di luar salat juga begitu. Meskipun nanti di luar salat ada pembagian, aurat perempuan dengan saudara dia yang mahram, dengan keluarga dia yang boleh melihat dia, itu sama dengan auratnya laki-laki. Anggota badan selingkar pusar sampai selingkar lutut. Tapi aurat perempuan dengan perempuan yang kafir, non muslim, dia sama perempuan nih, itu jangan kalau renang buka-buka sama dengan perempuan lain, tidak boleh. Harus menutup aurat seperti aurat dia ketika sholat. Kenapa? Karena perempuan non muslimah, kita nggak tahu dia itu bisa amanah atau tidak, sehingga nanti jangan-jangan kita difoto dia, dilukis dia, diceritakan detail, sehingga nanti laki-laki yang tidak punya rasa iman dalam dirinya, tidak punya rasa amanah dalam dirinya, dia akan melakukan perbuatan jahat terhadap perempuan muslimah yang tadi dilihat oleh non muslimah tadi. Jadi itu perlu diperhatikan. Mungkin di antara kita punya kawan-kawan non muslim, perempuan, dia tidak beragama Islam, auratnya sama dengan aurat ketika sholat.
Nah, ketika di dalam masalah solat ada namanya syarat, ada rukun. Kita mesti bedakan nih. Syarat dan rukun ini keduanya sama-sama merupakan bagian dari solat. Harus ada. Enggak dikerjakan rukun dan syarat tidak sah solat. Tapi bedanya kalau rukun, dia bagian dari pekerjaan solat. Contoh baca Fatihah. Dalam solat kita baca Fatihah tidak? Baca kan? Niat kita kerjakan. Rukuk, sujud dikerjakan. Tapi kalau syarat, dia tak merupakan bagian dari pekerjaan solat. Ada dalam solat kita menutup aurat. Kita pakai baju dalam solat ada? Kita ngambil wudhu dalam solat? Enggak ada. Tapi syarat itu dia tidak merupakan bagian dari pekerjaan solat, namun mesti terpenuhi sepanjang solat dikerjakan. Aurat mesti tertutup, tapi nutup aurat bukan dalam solat. Betul? Mesti tidak berhadas, tapi membersihkan hadas, menghilangkan hadas bukan di dalam solat, di luar solat, sebelum solat. Maka ada rukun, ada syarat. Rukun pekerjaan solat itu, syarat bukan pekerjaan solat, tapi mesti terpenuhi selama solat dikerjakan. Menutup aurat bagian daripada syarat sah solat. Imam Bukhari mulai menjelaskan syarat sah solat. Kemudian tadi kata dibacakan di hadis tadi bahwa dulu orang Arab jahiliyah ketika tawaf itu telanjang, nggak berpakaian. Datang Islam nggak diperbolehkan begitu. Sehingga kalau kita lihat film-film ada orang melakukan sesembahan atau melakukan berbagai peribadatan tidak berpakaian, itu dulu lumrah. Datang Islam dimuliakan, tidak lagi seperti itu. Paham ya? Kan kadang kita tengok ada film-film, ada sesajian dan segala macam itu tidak berpakaian sama sekali kan? Itu memang tradisi lumrah dahulu. Datang Islam ditutup itu, diberikanlah ayat Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kalian ibadah, kalau kalian salat, pakailah pakaian penutup aurat kalian. Ini menunjukkan harus menutup aurat ketika salat. Wallahu a'lam. Fadhil Ustaz. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis tadi juga ada ayat dalam judul tadi ya. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ini zinatakum, kata ulama, ma yasturul aurah, sesuatu yang menutupi aurat, atau dimaksud di sini adalah pakaian. Ambil pakaian kamu inda kulli masjid. Dan kata-kata masjid di sini yang dimaksud adalah ketika sholat. Ya, disebutkan tempat, yang dimaksud adalah hal. Disebutkan hal pada khuzuzinatakum, yang dimaksud adalah al-mahal. Pada khuzuzinatakum, sedangkan inda kulli masjid yang disebutkan mahal, yang dimaksud adalah hal. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ada majas, ya, bukan masjid betul maksudnya. Ambil perhiasan kamu sampai di masjid, tidak. Tapi tutuplah aurat setiap kali sholat. Maka judulnya bab wujubus sholat, bab wujubis sholati fisyab. Walaupun fisyab ini tagnya jamak, tapi ini biasa dalam bahasa Arab, bukan berarti kainnya harus banyak ya. Walaupun digunakan tag jamak, tapi bukan berarti banyak. Dan di dalam tag hadis ada tadi waman sholla sampai akhir ya. Waman sholla, seseorang yang sholat, apa lanjutannya tadi, dalam keadaan dengan pakaian yang jamaah ya. Di situ dijelaskan bahwa maknanya siapa yang sesungguhnya solat, seseorang yang solat di kain allazi jama'a fih, yang dia sudah pakai untuk jima atau tidur bersama istrinya, itu adalah sohihah, dianggap
pakaian dipakai itu sah solat orang itu dan boleh dipakai untuk solat. Solat itu sah karenanya malam yarofi azan, selama tidak ada di pakaian itu azan. Azan di sini yaitunya najisan, selama tidak ada najis. Maka di sini ulama mengatakan bahwa andai kata ada mani, ya, mani itu tidak najis, ya, maka silakan kain itu dipakai untuk sholat. Tentu bagusnya dibersihkan juga terlebih dahulu. Dan di sini juga menjelaskan, kalaulah logikanya keluar perempuan itu untuk pergi sholat id saja, menghadiri sholat id, ya, mereka harus menutup aurat mereka, padahal mereka haid hanya untuk menghadiri. Tentu apalah lagi kalau mereka sholat, ya, sedang menghadiri sholat saja, hadir di tempat sholat saja, tutup aurat, apalagi kalau sholat, wajib menutup aurat. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Bu. Sahabat. Baik, terima kasih Bu ya. Sekarang kita buka sesi diskusi. Jika ada kawan-kawan yang hadir ingin mendiskusikan sesuatu kepada satis kita persilahkan. Silakan Bang Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti coba dicek redaksinya Bu ya. Jadi di sini tadi ada pernyataan ataupun perempuan bertanya, ya Rasulullah, di antara kami ini ada yang tidak punya jilbab ya. Tadi terjemahan daripada kalimat jilbab itu adalah pakaian yang cukup untuk menutup aurat ya secara keseluruhan. Kalau kita menerjemahkan jilbab itu maknanya beda, yang penutup kepala kita sebut jilbab itu. Intinya di sini kita bisa melihat bahwa pada saat itu ada perempuan yang tidak memiliki kain yang cukup untuk menutup auratnya secara keseluruhan. Wallahu a'lam maknanya. Bisa jadi maknanya adalah ini masalah kekurangan ya, masalah tidak memiliki. Jadi menerjemahkannya itu bisa jadi pada saat itu karena banyak kisah-kisah di mana sahabat punya hanya satu helai pakaiannya, atau dia tidak punya cadangan dan segala macam. Sehingga ketika perempuan itu bertanya begini, psikologis pertanyaannya, itu ada yang menanya itu dia nggak punya, gimana? Arti nggak punya itu dia nggak punya, untuk keluar itu nggak ada pakaian, gimana? Untuk nutup auratnya. Nah, jadi tak sama keadaannya seperti sekarang, perempuan punya banyak cadangan untuk keluar. Sehingga kata Rasulullah yang tak punya itu kasih pinjamin gitu, kasih dia penutup auratnya agar dia bisa ikut untuk menitik beratkan, agar dia bisa ikut membersamai jamaah muslimin di dalam melaksanakan salat Id. Itu maksudnya. Atau ada tambahan lain Ustaz? Di hadis berikutnya nanti nampak keterangan bahwa ada salah satu sahabat yang menanyakan, siapalah di antara kita yang punya pakaian lebih dari satu. Nah, Ini menunjukkan memang pada zaman sahabat itu rata-rata mereka punya pakaian itu tidak banyak sebatas ya. nempel di badan. Makanya yang banyak ya. Makanya ini siapa di antara kalian yang punya, Pakaian maka lebih. pinjamkanlah, pakaikanlah dia jilbab,
supaya kemudian dia bisa menutup auratnya. Nanti di hadis berikutnya ini terkait dengan sholat menggunakan satu pakaian. Satu pakaian itu yang dipakai izar pula. Yang dipakai izar. Nah, coba bagaimana ini di hadis berikutnya nanti keterangannya sholat menggunakan satu pakaian. Kalau kita ini dah lebih dari cukup. Yang tidak dipakai pun sulit kita menghitungnya. Jadi intinya di sini perempuan ini psikologisnya nggak ada di situ pakaiannya. Bukan dia belum pakai jilbab, tapi dia nggak ada cadangan untuk keluar. Itu maksudnya. Dia nggak ada cadangan mau hari raya nih. Ayo perempuan-perempuan keluar semuanya. Yang ini gimana nih? Nggak ada jilbabnya mau keluar, ini gimana nih? Penutup badannya nggak ada. Ya udah pinjamin gitu. Itu maksudnya. Baik, ada lagi yang lain diskusi? Silakan. Lital bisaha sohibataha min jilbabiha. Kata ulama ini boleh jadi karena tak ada tadi mereka pakai satu berdua akhirnya. Maksudnya itu penutup aurat itu mungkin berdua. Iya. Gimana pokoknya sulit kain itu berdua. Tapi dari satu sisi ulama mengatakan boleh jadi memang dia pinjamkan satu, dia punya dua, pinjamkan satu. Di sisi misalnya lain, dia punya kain cuma satu. Yuk kita tutup aurat berdua ya. Mungkin bagaimana caranya? Bisa jadi dia punya dua, pinjamkan satu. Nah, gitu. Baik. Jadi satu dua itu repot juga. Tapi gitulah mungkin keadaannya ya. Mungkin tak mendapatkan pakaian tidak semudah sekarang. Silakan. Silakan Alvin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Baik, tadi dari beberapa hadis tadi sebenarnya jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 5 waktu itu bukan salat pertamanya Rasulullah. Artinya di awal-awal Rasulullah diangkat menjadi nabi itu perintah salat itu ada. Ya. Sehingga banyak kisah di antaranya Rasulullah salat dengan istrinya Bunda Khadijah. Sedangkan Bunda Khadijah itu wafat sebelum terjadi Isra dan Mi'raj. Dan ketika Ali bin Abi Thalib masih kecil ikut masuk Islam, juga diceritakan ikut salat bersama Rasulullah SAW. Artinya salat itu sudah ada. Lalu kemudian yang didapati oleh Rasulullah dalam Isra Mi'raj itu apa? Yang didapati Rasulullah dalam Isra Mi'raj itu adalah khusus 5 waktunya. Bukan itulah pertama sekali salat itu ada, tidak. Tapi ada nih khusus nih umat Nabi Muhammad, ada salat khususnya yang mungkin tidak ada di umat-umat Nabi sebelumnya. Bahkan sebelum Nabi Muhammad sebelum itu pun tidak ada. Apa itu? Salat 5 waktu. Salatnya udah ada, maka tadi ada saya ceritakan tentang terjadi proses revisi hukum salat yang tadinya diwajibkan salat malam. Lalu kemudian berubah hukumnya menjadi sunnah karena adanya kewajiban sholat 5 waktu. Nah, jadi sebenarnya bukan masalah jadwal yang dijemput oleh Rasulullah, tapi ini ada jenis sholat, macam sholat yang sebelumnya tidak ada dilakukan. Kalau perintah sholat sebelumnya udah jauh, sebelum itu sudah ada. Nah, tapi ini ada sholat nih yang wajib khusus umat Nabi Muhammad. Yang mana dia bukan jadwal saja, tapi ini ada keistimewaan, ini ada caranya, ini ada waktunya dan segala macam. Jadi kalau dibilang yang dijemput Rasulullah itu berarti waktu saja. Kalau kita katakan cuma penjadwalan, maka berarti statusnya sama dengan sholat sebelumnya. Sedangkan sholat sebelumnya ini terjadi revisi, terjadi nasakh. Maka dia walaupun tadi ada pertanyaan, kita lihat bagaimana cara pelaksanaan salat-salat sebelumnya? Wallahu a'lam, tak ada dijelaskan bagaimana cara atau sifat salat sebelumnya. Yang dijelaskan cuma rakaatnya, yang dijelaskan cuma masalah waktunya.
tentang apakah ada ruku atau ada sujud, wallahu taala alam. Artinya solat itu sudah ada. Apakah ada jadwal baru? Ini bukan masalah jadwal baru, ini ada hukum solat yang baru nih, jenis baru yang sebelumnya tidak ada, jadi ada. Nah, itu maka dijemput oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Allah di saat Rasulullah bersamaan dengan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tambahan Asatidz, silakan. Tambahan sedikit. Dalam kitab Fathul Mu'in, walam tajib subuhu yaumi tilkal lailati li'adamil ilmi bi kaifiyatiha. Setelah Isra Mi'raj itu diterima perintah solat 5 waktu, ya. Dalam kitab fikih Fathul Mu'in dijelaskan walam tajib subuhu yaumi tilkal lailah. Subuh itu belum wajib dilaksanakan. Kenapa? Li'adamil ilmi bi kaifiyatiha. Karena baru semacam apa namanya? Perintah. Tapi tata caranya yang 5 waktu ini belum dijelaskan. Setelah maka tadi mungkin saja berbeda. Nah, ini mungkin penguatkan daripada yang disampaikan. Karena hadis-hadis tentang tata cara sholat itu banyak setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, ya. Ya. Berarti setelah 5 waktu itu diturunkan. Dan kalau memang sholat memang udah ada dalam kitab I'ana pun dijelaskan Nabi Yunus sudah sholat dulu, Nabi Adam ada juga sholat dulu. Cuman seperti apanya wallahu alam. Ya baik, baik. Sekalian ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab juga. Pertama, tentang waktu sholatnya, penjadwalan jam berapa, pelaksanaan segala macam itu penjelasnya nanti dalam hadis Jibril. Nabi diimami oleh Jibril di awal, ada waktu sholat itu di awal waktu dan nanti di akhir waktu. Kemudian Jibril menjelaskan waktu sholat itu ya ini, subuh ini dari sini, asar ini dari sini, maghrib ini dari sini, sehingga Nabi kemudian tahu kapan awal sholat dan akhir sholat. Saya ingin tambahkan sedikit di luar itu. Dulu bagaimana tata cara sholat sebelum yang 5 waktu ini? Secara umum sejak dahulu sholat itu adalah ibadah yang dalamnya ada zikir dan ada aqwal dan ada af'al. Ada ibadah dengan kaifiat dan bacaan-bacaan yang wajib dibaca dalam sholat. Hanya saja jumlah rakaatnya dulu 2 saja, 2 rakaat, dan itu di pagi dan sore saja. Dalam banyak riwayat, sebagian tidak seperti itu. Anggap kita ambil 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore. Tapi begitu sholat 5 waktu, yang tadinya 2 rakaat sebagian masih tetap seperti subuh, nanti ada yang 3, ada yang 4. Maka dari segi waktu perintah baru, dari segi bentuk pelaksanaannya, berapa kali sholat, berapa jumlah rakaat, ini syariatnya baru. Tapi dari segi sholat itu sudah disyariatkan sejak Nabi Adam sudah. Sama dengan puasa, sama dengan haji. Dulu dari nabi-nabi dahulu, rasul dahulu sudah ada syariat. Namun ketika Nabi Muhammad, cara sholat syariatnya baru, cara puasa syariatnya baru, cara haji syariatnya baru. Tapi hajinya sama sudah ada, sholatnya sama sudah ada, hajinya sama sudah ada. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau kita sholat? Ketika sholat itu umum terjadi sekarang pakai baju kaos, kaosnya pendek, sehingga kalau ruku sujud ada yang nongol di belakang, ada yang ngintip di belakang. Gimana status sholat seperti itu? Dalam menutup aurat perlu dipahami, disebut pakaian itu penutup aurat bila satu, menutup seluruh bagian aurat. Tadi kan aurat sudah kita sebut. Kalau laki-laki selingkar pusar, artinya pusar ini selingkar ke belakang 360 derajat, terus ke bawah lutut selingkar lutut 360 derajat. Itu semuanya adalah bagian daripada aurat. Maka ketika sholat bagi laki-laki mesti tertutup, nggak boleh ada yang terbuka. Kalau sempat terbuka dalam sholat, nggak segera ditutup, dia batal sholat. Kalau dari awal memang tidak tertutup, terbuka bagian yang tadi disebut aurat tadi, maka dia batal dari awal, sholatnya tidak sah dari awal.
Maka syarat menutup aurat itu pertama dia mesti menutup seluruh bagian aurat. Yang kedua, dia tidak boleh transparan, tidak boleh kelihatan warna kulit atau yang dibalik pakaian. Maka carilah pakaian itu yang menutup. Kedua, tebal. Yang ketiga, tidak boleh mensifati, membentuk ketat, jangan, tapi cari yang lapang. Jadi paling minimal untuk aurat itu 3, menutupi seluruh bagian aurat. Maka mohon maaf kalau ada kita seperti baju Bang Adam tuh yang pakai ini bordir yang lubang-lubang itu di dalamnya pastikan pakai baju dalam, pakai singlet baju dalam, supaya kalau seandainya sarung kita berat lingkarnya di bawah pusar, baju kita, teluk belanga kita ada model bordirannya itu lubang-lubang, nggak ada bagian aurat yang terbuka. Kalau ada yang perokok, mohon maaf, hati-hati kalau api rokok kadang melobangi celana, sarung, baju. Kalau ada bagian tempat aurat yang mesti ditutup, rupanya bocor oleh rokok, itu mesti ditutup ketika sholat. Mohon maaf juga ibu-ibu, kalau ada mukena atau model bordiran baju ibu-ibu, kadang-kadang kan begitu, ada yang modelnya lobang-lobang. Kalau bunga misalnya bordirannya itu ada bagiannya yang memang lobang, terbuka, kelihatan memang kulit itu tidak boleh pada bagian penutup aurat. Kalau ada yang seperti itu, di dalamnya mesti ada penutup. Sehingga yang laki-laki bukan larangan pakai baju kaos, tapi pastikan baju kaos itu saat kita sholat, rukukah, sujudkah, dia tidak terbuka bagian aurat yang di belakang. Kalau akan terbuka, pastikan ada pakaian dalam pelapisnya, atau pakai kain sarung, atau saat dia akan terbuka kita pegang dengan tangan misalnya. Cuma jangan sampai membatalkan sholat pula gara-gara itu. Tapi poin pentingnya adalah tidak boleh terbuka aurat selama sholat. Kalau sempat terbuka sebentar, sadar kita, segera kita tutup, nggak batal. Tapi kita sadar, kita biarkan, batal sholat kita. Paham ya? Wallahu ta'ala a'lam. Baik, silakan yang lain. Silakan. Bapak selaku orang yang sayang dengan saudaranya, kan orang tadi kan ketahuan oleh bapak tuh, ini nggak sah sholatnya menurut ilmu fikihnya. Bapak sampaikan, bapak sudah melakukan haknya orang tadi untuk dinasihati kalau dia perlu nasihat. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr sudah dapat. Bapak nasihati orang ketika orang perlu nasihati. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan. Dia tadinya tidak melakukan kebaikan, bapak ingatkan, sudah selesai. Soal dia nggak apa-apa kok pak, nggak usah lah urusan bapak, kira-kira begitu kata dia kan, atau berbagai macam lah. Baik. Baik, saya lanjutin tadi. Kalau ada orang bersikeras, pak, saya nggak perlu ulang sholat, itu urusan dia lagi, bapak nggak tanggung jawab lagi. Sudah itu bolongnya seperti apa? Nah, kita tak bisa hindari, pakaian ini pasti ada bolongnya. Untuk jahitan, untuk lubang untuk tempat-tempat penemu benang dengan benang, kemudian tempat memasang kancing, memasang resleting, itu nggak bisa dipungkiri, itu pasti ada bagian lubang-lubangnya. Maka lubang yang dia agak besar, yang nampak kulit itu, dan itu bukan lubang sebagai apa ya pak, bukan karena dia sebagai tempat kancing misalnya, tempat jahitan misalnya, tapi memang lubang tempat aurat terbuka, baik karena sengaja dibuat lubang atau karena pakaian tadi memang ada lubang-lubang dari dasar, dari awalnya, sehingga kalau sudah nampak jelas kulit itu pak, kalau kita tengok dari jarak dekat jelas kulit di balik pakaian aurat tadi. Nanti Ustaz Roni mohon ditambahkan kalau ada ulama fikih menyatakan sebesar apa. Tapi poinnya adalah kalau ditengok orang dari dekat,
itu nampak kulit dari baju tadi. Kalau sebesar lidi kan tidak nampak Pak, seakan nggak ada lubang dia. Tapi begitu orang tengok dekat, tengok baju kita ada lubangnya nih, nampak kulitnya. Itu termasuk pakaian yang tidak menutup aurat, gitu Pak. Sehingga tidak setiap lubang yang, karena lubang baju itu kadang-kadang ada renggang sedikit, masih ada, dimaafkan itu. Silakan saudara nih nambahkan. Ada pernah baca itu Ustaz? Cukup? Baik, cukup Pak ya? Baik, ada lagi yang diskusi? Silakan. Assalamualaikum. Ya. Baik. Kita harus bisa bedakan antara najis dengan hadas ya. Kalau hadas itu berbeda dengan najis. Najis itu benda kotor, itu najis. Kalau hadas itu kondisi tubuh tidak boleh sholat, baik karena tidak berwudu atau tidak karena disebabkan karena junub. Sebab hadas itu berbeda dengan sebab kena najis. Kena najis, kena kotoran. Hadas itu bukan berarti kena najis. Itu beda itu. Hadas itu bisa jadi batal wudu, menyebabkan hadas kecil, junub dia dalam keadaan hadas besar. Jadi tak ada pengaruhnya hadas besar dengan najis atau tidaknya air mani. Air mani yang keluar hanya menyebabkan orang menjadi berhadas, bukan terkena najis. Itu beda itu. Saya ulangi, yang keluar dari kubul dan dubur semuanya najis kecuali air mani, ya, kecuali air mani. Nah, air mani berarti tidak najis. Nah, sekarang orang berhadas itu disebabkan karena kena najis kah? Bukan. Orang berhadas itu bukan kena najis, tetapi bisa jadi batal wudunya, kena hadas kecil dia, atau junub dia. Hanya saja salah satu yang membuat orang junub adalah keluarnya sperma. Tergambar? Sekali lagi biar tergambar ya. Semua keluar dari kubul dan dubur itu najis kecuali sperma. Nah, sekarang karena orang yang keluar sperma itu berhadas, bukan bernajis. Itu berbeda, itu bernajis dengan bernajis. Kalau bernajis dia kena kotoran, kena baju atau kena tangan, nggak boleh sholat karena ada benda najisnya, buang dulu. Kalau berhadas bisa jadi najisnya ndak ada, kotornya ndak ada. Misalkan nih saya habis wudu, habis mandi wudu, saya pegang istri saya, batal wudu saya berhadas, tapi bersih, ndak ada nih kotor di situ. Kan bisa bedakan kan? Jadi sperma yang keluar menyebabkan batal wudu ataupun menyebabkan hadas besar bukan karena najis yang keluar. Itu dia yang perlu kita pahami. Tapi kalau najis misalkan pipis yang keluar ataupun yang keluar misalkan kotoran, selain batal wudu orang bernajis, bukan hanya berhadas tapi juga bernajis jadinya. Maka dia harus cuci kemaluannya karena yang keluar adalah najis. Nah, jadi tapi kalau berhadas, jadi kita bedakan definisi antara najis dan berhadas ya. Baik, yang 10. Terima kasih. Tapi paham Bang ya? Terima kasih, jazakallah khair. Silakan. Hadas dengan najis itu di antara perbedaan yang mudah. Kalau najis itu dia bersifat materi, nampak bendanya. Contoh darah, nanah itu nampak. Bangkai, kotoran manusia, kotoran hewan itu nampak bendanya. Tapi kalau hadas dia immateri, nggak nampak dia. Saya sentuhan dengan istri bekasnya nggak kelihatan Bang. Saya mohon maaf keluar angin nggak nampak bekasnya. Dan berbagai lain sebab hadas karena tidur itu nggak nampak bekasnya. Tapi kalau najis itu materi, rata-rata dia kelihatan. Maka cara membersihkan najis dengan hadas berbeda. Najis dia tidak membatalkan wudu, tapi dia
tidak menjadikan sah solat. Tapi kalau hadas uduk kita batal. Maka kalau sempat kita sudah wuduk kena najis, najis cukup dibersihkan, tidak mesti ulang wuduk. Tapi kalau hadas, wuduk mesti diulang. Gitu ya. Maka ada perbedaan yang mudah antara najis dengan hadas. Najis itu nampak kasat mata, hadas tidak. Tapi keduanya sama-sama menyebabkan tidak sah salat kita bila ada pada diri kita. Wallahu a'lam. Untuk nambahkannya sedikit terakhir. Di hadis tentang diperdukan sholat tadi ada teks summa jaa bitostim min zahabin, ya, lalu didatangkanlah tostim min zahab, yaitunya semacam wadah, ya, atau bejana semacam mangkok dari emas. Ini dikomentari oleh ulama, ya, kalau dalam fikih kan tak boleh memakai bejana atau wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak, haram. Ya, maka bagaimana dengan ini? Nah, kalau di sini maka komentar ulama, ya, ini kan Jibril yang melakukan, bukan manusia. Nah, dan ada juga disampaikan bahwa bisa saja ini sebelum, ya, diharamkannya menggunakan wadah dari emas dan perak tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair para satis semuanya, dan teman-teman yang hadir juga terima kasih. Kita berbagi ilmu, kita saling menasihati satu sama lain. Mudah-mudahan kita istiqomah hadir di majelis ini untuk menambah ilmu kita, ya. Mudah-mudahan bisa tamat Sahih Bukhari ini. Ya, perlu tambah jadwalnya. Agak berat ini. Entah kita mati duluan atau buku ini tamat, kata Ustaz Somad. Ya, mudah-mudahan, ya, sampai mana umur kita baca terus Sahih Bukhari ini, kita jelaskan pelan-pelan. Ya, mudah-mudahan ada banyak ilmu yang kita dapatkan, karena satu hadis kadang banyak fawaid yang dijelaskan oleh guru-guru kita. Baik, sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin, sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.